kita nasihat-nasihatnya. Dan sebelum kita menyimak nasihat yang akan disampaikan oleh Ustaz Rita di kesempatan kali ini, mungkin sebaiknya kita akan sapa dulu Ustaz Rita yang sudah berada di studio. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, para pendengar dan para pemirsa di manapun Anda berada, sebelum kita menyimak bersama nasihat yang akan disampaikan oleh Ustaz Rita, kembali kami persilakan untuk para pendengar dan para pemirsa yang ingin menyampaikan pertanyaannya. Di kesempatan kali ini kami persilakan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda baik melalui layanan pesan singkat ataupun layanan WhatsApp kami di nomor yang sama di 081907861110. Tapi untuk kesempatan kali ini insyaallah Ustaz Ita masih akan melanjutkan memberikan kita nasihat terkait tentang adab-adab seputar hari Jumat. Dan selanjutnya mungkin untuk membuatkan waktu kita langsung persilakan kepada Ustaz Ita untuk menyampaikan tausiahnya di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Dan selanjutnya kepada Ustaz kami persilakan. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan, menganugerahkan kepada kita sekalian kesehatan, waktu luang atau kesempatan untuk senantiasa kita manfaatkan waktu dan umur kita dalam kebaikan-kebaikan, terutama di hari-hari yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya, menurunkan maghfirahnya, yaitu pada hari-hari daripada hari Ramadan. Salawat dan salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita dinul Islam, yang telah membimbing kita kepada jalan yang benar sehingga kita mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Rahimani wa rahimakumullah, para pendengar satu radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita melanjutkan daripada adab-adab yang kita dianjurkan pada hari Jumat. Kemarin kita telah membahas tentang sunnah-sunnah yang kita lakukan pada hari Jumat. Adapun di pagi hari ini kita melanjutkan tentang adab kita pada hari Jumat. Di antara anjuran yang dianjurkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lewat sabda-sabdanya bahwasanya di antara adab kita pada hari Jumat adalah mandi Jumat. Yaitu mandi. Ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya sangat menganjurkan bagi kaum laki-laki terutama yang akan menghadiri solat Jumat untuk dia mandi terlebih dahulu. Dan inilah dia adab daripada Jumatan. Jadi bagi kaum laki-laki, dan hal ini sudah ma'ruf, maklum, bahwasanya kaum laki-laki yang mereka diwajibkan untuk menghadiri solat Jumat, maka wajib bagi mereka untuk mandi Jumat. Kenapa dia wajib? Karena beberapa hadis yang menyatakan akan kewajiban mandi daripada Jumat tersebut. Hadis yang pertama kita bacakan di sini, Ani bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza jaa ahadukumul jum'ata falyaghtasil." Muttafaqun alaih. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, apabila datang kepada salah seorang dari kalian hari Jumat, maka hendaknya dia mandi. Maka hendaknya dia mandi Jumat. Muttafaqun alaih. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ghuslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Muttafaqun alaih.
bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mandi pada hari Jumat adalah kewajiban bagi setiap laki-laki yang telah baligh, laki-laki yang telah bermimpi atau yang telah mencapai umur baligh. Taib. Di sana kita mendengarkan lafaz yang sangat sharih, yang jelas, wadih. Ya, Nabi SAW mengatakan, ghuslu yaumil jum'ati wajibun. Mandi pada hari Jumat adalah kewajiban, wajib hukumnya bagi setiap laki-laki yang telah baligh. Ya, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menyebutkan tentang hukum mandi Jumat. Tidak ada kesamaran bagi kita tentang hukumnya. Langsung Nabi SAW menyebutkan hukum daripada mandi Jumat. Ghuslu yaumil jumu'ati wajibun. Mandi pada hari Jumat adalah kewajiban. Ya. Mandi pada hari Jumat adalah kewajiban. Berarti setiap laki-laki yang telah mencapai umur baligh, karena mereka merupakan seseorang yang diwajibkan untuk menghadiri Jumat, maka kewajiban bagi dia untuk mandi terlebih dahulu sebelum dia naik ke masjid. Ya, sebelum menuju masjid. Dan ini sudah ma'ruf. Setiap pada hari Jumat, terkadang kita saling menegur, sudah mandi Jumat, ya, dan itu sudah masyhur di kalangan kaum muslimin. Itu menunjukkan kewajiban daripada mandi Jumat. Tidak seperti hari-hari yang lainnya kita mau mandi atau tidak mandi. Adapun khusus untuk mandi Jumat ini kewajiban bagi seseorang. Ya. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya, An Samurah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a yawmal jumu'ati fabiha wa ni'mah wa man igtasala fal ghuslu afdal. Akhrajahu Abu Daud wa Tirmidzi. Dari Samurah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang berwudu pada hari Jumat, maka pada wudu tersebut ada kenikmatan, ada satu nikmat, fabiha ni'mah. Kemudian barang siapa yang mandi, fal ghuslu afdal, maka mandi itu lebih afdal, lebih baik. Ini dalam konteks yang hadis yang nomor 3 yang kita bacakan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fal ghuslu afdal, maka mandi lebih afdal. Ya. Baik. Akan tetapi di sana para ulama membicarakan bagaimana akan hukum daripada mandi ini. Maka mereka, itu jumhur para ulama mengatakan kewajiban akan mandi Jumat bagi laki-laki yang telah berumur baligh. Ya. Karena hadis yang menyatakan ghuslu yaumil jum'ati wajibun ini sangat jelas. Ya, sangatlah jelas. Yang mana tidak ada halangan bagi kita untuk tidak mandi berarti. Kecuali di sana ada uzur seperti sakit dan yang lainnya. Oleh karena itu, adab kita pada hari Jumat adalah mandi pada hari Jumat. Ya, hendaknya kita mandi pada hari Jumat tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya di antara adab-adab kita pada hari Jumat yaitu menggunakan minyak wangi, menggunakan
harum-haruman serta menggunakan minyak rambut sebelum kita mendatangi masjid untuk sholat Jumat. Dalam satu hadisnya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang dibawakan oleh Salman radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaghtasilu rajulun yawmal jumu'ati wa yatatahharu mastata'a min tuhrin wa yaddahinu min duhnih aw yamassu min tibi baitihi thumma yakhruju wa la yufarriqu baina ithnaini thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yunsitu idza takallama al-imam illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah al-ukhra, akhrajahu al-Bukhari. Dari Salman radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tiadalah seseorang mandi pada hari Jumat, kemudian dia pun bersuci, ini berwudu semampunya, dan dia pun menggunakan minyak rambut di kepalanya, ya, menggunakan minyak rambut yang dia miliki, dan dia pun mengusapkan minyak wangi yang ada di rumahnya dia, minyak wangi yang dia miliki di rumahnya, lalu dia pun keluar serta dia tidak memisah antara dua orang di dalam masjid, ya, tidak melangkahi, tidak memisah antara orang-orang yang duduk di sana, ya. Lalu dia pun solat dengan solat yang diwajibkan bagi dia, lalu dia pun diam ketika mendengarkan imam sedang berkhutbah, ya, ketika imam sedang melontarkan atau menyampaikan khutbah, dia pun diam, melainkan akan diampuni dosa-dosanya, ya, antara hari itu dengan Jumat berikutnya. Dosa-dosanya itu akan diampuni, ya, antara Jumat itu dengan Jumat berikutnya. Subhanallah. Ya. Imma dosa-dosa yang telah lalu pada Jumat yang kemarin sampai Jumat tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini fadilah, keutamaan, ya, dan termasuk daripada adab-adab seseorang ketika dia hendak menghadiri, yaitu Jumatan. Jadi disunnahkan bagi kita untuk menggunakan minyak wangi atau parfum, atau mengusapkan di kepala kita ini minyak rambut bagi yang memiliki minyak rambut, ya. Dan yang dia miliki itu yang lebih afdal, karena dalam hadis ini yang menyatakan bahwasanya minyak rambut yang dia miliki atau minyak wangi yang dia miliki, dan itu digunakannya dari rumahnya, bukan digunakan di masjid, ya. Karena lepas hadisnya menyatakan thumma yakhruju, lalu setelah dia menggunakan minyak wangi, minyak rambut, berharum-haruman dan rapi, lalu pun dia keluar dari rumahnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya harum-haruman atau minyak wangi atau minyak rambut, ya, itu digunakan ketika berada di rumah hendak menuju masjid. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga dalam hadis yang lainnya ada satu hadis yang menunjukkan tentang fadilah atau keutamaan daripada orang yang mandi, ya, pada hari Jumat, supaya kita lebih mendalami akan tentang adab mandi pada hari Jumat ini.
yang akan menjadikan kita tersugesti atau terdorong untuk mandi pada hari Jumat tersebut. Satu hadis yang dibawakan oleh Aus bin Aus radhiyallahu an, beliau pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghasala wa igtasala yawmal jum'ati wa bakkara wa batakar wa masya wa lam yarkab wa dana min al-imam fastama'a wa lam yalgha kana lahu bi kulli khutwatin amal sanati ajrun siyamuha wa qiyamuha." Taib. Dalam hadis ini bahwasanya Nabi SAW menjelaskan tentang beberapa fadilah, ya, fadilah daripada mandi pada hari Jumat. Nabi kita SAW mengatakan, barang siapa yang dia itu ghasal yaumal jum'ah wa gtasal. Nah, di sini ya, ini terutama bagi laki-laki yang telah menikah. Laki-laki yang telah menikah, ya, di sini hendaknya dia menyimak tentang hadis ini, karena ya banyak para ulama menafsirkan tentang ghusal di sini adalah al-jima'. Barang siapa yang melakukan yaitu hubungan dengan istrinya sebelum dia naik untuk sholat Jumat, dia pun melakukan sunnah ini, yaitu berhubungan badan antara suami dengan istri. Karena berhubungan badan itu melazimkan mandi wajib, ya. Makanya lafaznya di sini mengatakan man ghassala, barang siapa yang dia itu berhubungan badan, ya, pada hari Jumat, wa gtasala, dan dia pun mandi, ya. Thumma bakkara wa batakar, lalu dia pun ya berangkat pagi. Ya, dia pun berangkat pagi-pagi menuju masjid, dan dia pun berjalan, tidak sampai dia itu memisahkan antara dua orang, ya, di safnya itu, tidak melangkahi orang, dan dia pun mendekat daripada imam, dan dia pun mendengar khutbah, dan dia tidak berbuat sia-sia ketika Jumatannya. Ketika mendengar khutbah, maka setiap langkah yang dia melangkah dengannya itu, yaitu amalan 1 tahun pahala, baik puasa dan qiyamul lailnya. Ya, seolah-olah dia itu yaitu berpuasa setahun suntuh. Ya, seolah-olah dia juga qiyamul lail setahun suntuh. Nah, subhanallah, ya, ini hadis ini disahihkan juga oleh Syekh Nasruddin Al-Albani, ya, dalam sahihnya dalam konteks yang lain, namun hadisnya semakna dengan makna yang tadi itu. Taib. Ini berarti suatu adab pada hari Jumat yang luar biasa, ya, terutama bagi para suami dan istri yang mereka telah menjalin hubungan pernikahan, ya, yaitu pada hari Jumat, hari yang sangat berkah, ya, suami istri dia berhubungan, setelah itu suami dia mandi wajib dan dia pun melangkah menuju masjid, maka setiap langkah, ya, satu langkah yang dia melangkah dengannya itu, yaitu pahalanya puasa satu tahun, ya, baik puasa kemudian juga qiyamul lailnya. Bagi siapa ini? Ini khususnya bagi mereka yang telah menjalin hubungan suami istri. Ya, oleh karena itu bagi para pemuda yang ingin mendapatkan fadilah keutamaan daripada mandi Jumat, itu mandi besar, ya, sekaligus mandi Jumat, maka hendaknya untuk segera menikah. Ini fadilah, faedah bagi orang yang telah menikah, dan itu tidak akan bisa didapatkan melainkan bagi orang yang telah menikah. Ya, tidak mungkin pahala tersebut diraih oleh orang yang belum menikah, karena tidak ada yang menyebabkan dia itu mandi besar, mandi janabah tersebut.
ya, yang bisa dia kumpulkan dengan mandi janabah dengan mandi Jumat. Bahasa kita satu kerja dua laba. Ya, itu hanya diperoleh bagi suami istri, ya, bagi suami yang akan melaksanakan salat Jumat ketika dia berhubungan lalu dia mandi wajib, maka setiap langkah yang dia melangkah dengannya itu ada pahala di sana, yaitu pahala setahun ya berpuasa dan qiyamul lail, ya. Nah, di seolah-olah dia itu ya pahalanya itu pahala orang yang berpuasa setahun suntuh, juga qiyamul lail 1 tahun suntuh. Subhanallah, ya. Taib. Itu diantara adab-adab daripada hari Jumat mandi. Lalu kita dengarkan tadi, yaitu menggunakan minyak wangi. Ya. Jadi menggunakan minyak wangi. Mengusapkan minyak wangi di sekitar badannya, pakaiannya. Jadi mandi, kemudian dia berpakaian, lantas dia pun menggunakan minyak wangi di sekitar badannya, atau dia menggunakan minyak rambut di rambutnya, itu dia menyisirnya dengan rapi. Ya, apa fadilahnya? Nabi kita SAW menyebutkan, ya, orang tersebut jika dia keluar dari rumahnya menuju masjid tanpa dia melangkahi daripada jamaah yang ada di masjid, dia pun solat yang diwajibkan baginya, apakah itu solat sunnat tahiyatul masjid atau solat sunnat yang sifatnya yang dilakukan oleh Nabi, oleh para sahabat dahulu sebelum datangnya khatib berkhutbah, ya, 2 rakaat salam tidak terbatas jumlahnya. Intinya 2 rakaat salam sampai khatib itu datang, ya. Maka dia pun diam mendengarkan lantunan khutbah, dan tanpa dia berbicara, ya, apa yang dia dapatkan, apa yang Allah berikan kepada dia, melainkan akan diampuni baginya dosanya antara Jumat tersebut dengan Jumat yang sebelumnya. Antara Jumat dengan Jumat itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Ya. Ini luar biasa berarti bagi kaum laki-laki, terutama yang sudah balik, ya, muslim yang balik, yang mendatangi hari Jumat dengan melaksanakan adab-adab hari Jumat tersebut, ya, dengan melaksanakan adab-adab hari Jumat tersebut. Taib. Kita baca di sini keterangan hadis yang telah kita bacakan tadi. Ya, beliau di sini menyampaikan bahwasanya, ya, pada hari Jumat adalah hari berkumpulnya kaum muslimin. Dan di sini Rasulullah SAW menganjurkan untuk orang yang akan melaksanakan salat Jumat, ya, untuk dia bersih-bersih, untuk dia bersuci, untuk mandi. Setelah dia mandi, dia menggunakan minyak wangi supaya jadilah badannya tersebut mengeluarkan wangi yang semerbak, wangi yang harum. Karena dia akan mendatangi salat Jumat, salat yang agung, ya, hari yang sangat agung. Lalu dia pun tidak melangkahi orang-orang yang ada di sebelah kanan atau sebelah kirinya ketika dia memasuki masjid. Ya, dia tidak menyuruh orang bangkit dari tempat duduknya lalu dia duduk di sana, tidak. Dan dia juga tidak melangkahi pundak-pundak untuk memaksakan dirinya ke depan menuju depan, tempat paling depan, tidak. Di mana dia mendapatkan tempat, di sana dia duduk. Ya. Taib. Dan banyak sekali, kata beliau di sini, banyak sekali hadis-hadis yang menguatkan akan, ya, adab daripada mandi pada hari Jumat dan juga menggunakan minyak wangi pada hari Jumat. Taib. Dan sebagian besar daripada para ulama, sebagaimana yang kita katakan tadi, bahwasanya hukum daripada mandi pada hari Jumat itu adalah kewajiban. Ya, adalah satu kewajiban. Taib. Kemudian ada berikutnya, adab pada hari Jumat. Di antara adab pada hari Jumat adalah
yaitu membaca surah Al-Kahfi. Membaca surah Al-Kahfi. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a surah Al-Kahfi yawm al-jum'ati adha'a lahu min nuri ma bainal jum'atain. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' dan juga Al-Imam Al-Hakim dan Al-Baihaqi dalam Syu'ab Al-Iman. Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, adha'a lahu minan nur ma bainal jum'atain, maka dia akan disinari dari cahaya antara Jumat yang tadi dengan Jumat yang berikutnya. Dia akan diberikan sinar cahaya antara dua Jumat tersebut. Baik. Ini berarti adab kita pada hari Jumat, ya. Barang siapa yang dia itu membaca surah Al-Kahfi, ya, membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan dia diberikan sinar, ya, pada hari Jumat tersebut dengan Jumat berikutnya. Akan bercahaya bagi dia, ya. Subhanallah. Ini adalah fadilah, keutamaan serta adab yang akan kita laksanakan pada hari Jumat, ya. Dan ini membutuhkan kebiasaan dan pembiasaan, ya. Untuk mendapatkan fadilah keutamaan tersebut atau membiasakan adab tersebut, maka hendaknya kita mengingat pada hari Jumat, oh hari ini hari Jumat, mari kita membaca surah Al-Kahfi di pagi harinya, di siang harinya, atau minimal yang terlambat itu di sore harinya sebelum terbenamnya matahari. Bisa juga di malam hari pada malam Jumat, paginya, siangnya, atau sorenya. Ya, pada hari Jumat disunnahkan untuk membaca surah Al-Kahfi. Baik. Kemudian, ya, yang berikutnya adalah pada hari Jumat, terutama ketika kita duduk mendengarkan khutbah, maka atau ketika kita menghadiri sholat Jumat, menghadiri Jumat, kita tidak boleh melangkahi pundak-pundak orang yang ada di depan kita. Hadisnya dari Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu, qala jaa rajulun yatakhatta riqaban nas yaumal jum'ati wan nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutub. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد أذيت وآنيت. أخرجه أبو داود والنسائي. طيب. Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu meriwayatkan, beliau berkata, telah datang seseorang yang mana orang ini datang melangkahi pundak-pundak orang yang ada di hadapannya. Ketika dia masuk masjid, dia pun tiba-tiba melangkahi orang-orang yang di depannya. Itu pada hari Jumat. Sedangkan ketika itu Nabi SAW berdiri sedang berkhutbah di hadapannya. Lantas Nabi SAW melihat pemandangan tersebut, beliau SAW mengatakan, ijlis, duduk. Ya, duduklah engkau. Sesungguhnya engkau telah mengganggu. Ya. Wa anaita, dan engkau terlambat datang. Engkau lambat datang menuju masjid. Baik. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tidak diperbolehkan bagi kita melangkahi pundak-pundak orang, ya, ketika kita mendatangi Jumat. Ya, gambarannya ketika kita masuk ke masjid masih longgar di belakang, kita kadang-kadang ingin duduk di depan.
sementara kita ini sudah terlambat. Ada 5-10 saf di depan sudah terisi. Ada di masjid besar. Kita ini kepingin duduk di depan imam sedang berkhutbah. Ya, lantas kita pun menyuruh orang kasih jalan, kasih jalan, kasih jalan. Nah, ini namanya kita melangkahi pundak-pundak orang. Dan ini tidak dibenarkan dalam adab kita pada hari Jumat. Tidak dibenarkan bagi kita untuk menyingkirkan orang untuk kita mendapatkan majelis yang di depan. Ya. Ini perkara yang tidak diperbolehkan ya pada hari Jumat. Ya, hendaknya ketika kita naik ke masjid, sementara kita mendapatkan saf di depan itu sudah penuh, saf di depan kita itu sudah penuh, maka kita duduk ya di mana saf yang ada tempat kita. Kalau kita mendapatkan tempat di saf yang kelima, ya kita duduk di sana. Di sana kita salat tahiyatul masjid. Tidak sampai kita melangkahi pundak-pundak orang. Karena melangkahi pundak-pundak orang itu tidak dibenarkan ketika pada hari Jumat. Berarti adab kita pada hari Jumat itu kita datang ke masjid dan kita pun salat tahiyatul masjid di mana kita menemukan tempat untuk salat di sana. Di mana kita menemukan tempat untuk duduk di sana. Kita tidak dibenarkan untuk melangkahi pundak-pundak kaum muslimin. Ya, kita tidak dibenarkan untuk melangkahi pundak-pundak kaum muslimin. Pertanyaan, Ustadz, saya sudah menggelar sejadah saya di depan, persis di belakang imam atau di saf pertama. Ada sejadah saya menunggu di sana, ya, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebagaimana dijelaskan dalam Kitabul Adab, bahwasanya perbuatan kita menggelar sejadah terlebih dahulu, lantas kita pun terlambat, ya, kita terlambat dan tempat kita itu sudah diduduki oleh orang lain, ya, sudah digunakan oleh orang lain, maka ya kita tidak boleh memaksakan diri untuk duduk di sana. Ya. Nah, karena itu adalah perbuatan yang salah juga. Ya, kadang-kadang kebiasaan kaum muslimin pagi-pagi dia datang ke masjid untuk apa? Menaruh sejadah. Ya, bahkan ada orang yang dia itu menaruh sejadahnya itu 24 jam. Ya, dia niatkan di sana itu supaya tidak boleh ada orang yang duduk di sana. Ya, kata Syekhul Islam di sana ini, ya, dia melakukan hal seperti ini berarti dia telah mencuri ya salah satu daripada hak masjid. Tempat, ya, dia merampas daripada beberapa meter daripada tempat masjid, padahal itu adalah tempat umum. Berarti ini perbuatan salah. Ini kebiasaan kita kaum muslimin yang harus kita tinggalkan, kebiasaan yang buruk. Ya. Gelar sejadah terlebih dahulu pagi-pagi, dia datangnya nanti jam 12. Orang sudah penuh. Bayangkan kalau di sana ada sejadah 20 sejadah sementara masjidnya ukurannya 15 meter ya. Allah, berarti penuh sudah sejadah itu sana itu. Ya, akan kosong saf pertama, saf kedua penuh dengan sejadah saja, sementara orang-orang yang belum datang. Ini termasuk kesalahan. Yang menggelar sejadah terlebih dahulu. Ya. Jadi siapa yang lebih dahulu datang pada hari Jumat atau hari-hari yang lainnya juga, pada setiap kali ingin sholat, maka dialah yang berhak untuk menduduki saf pertama. Ya. Nah, kalau memang kita ingin berpagi-pagi menghadiri sholat Jumat, maka kita pagi-pagian datang. Jangan sejadahnya dahuluan daripada orangnya. Ya, bukan yang menjadi ukuran itu adalah sejadah, akan tetapi yang menjadi ukuran itu adalah orangnya. Ya, yang disebutkan dalam hadis itu orangnya, bukan sejadahnya. Taib. Oleh karena itu, ya tidak dibenarkan sekali bagi kita itu ya untuk melangkahi pundak-pundak orang. Nah, taib.
selain larangan daripada melangkahi pundak-pundak kaum muslimin, kita juga dilarang berbicara ketika imam berkhutbah. Hadisnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza qulta li sahibika yawmal jum'ati ansit wal imamu yakhutubu faqad laghawta." Muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, jika engkau mengatakan kepada temanmu, teman di sampingmu pada hari Jumat, diam, sedangkan ketika itu imam sedang berkhutbah, maka sungguh engkau telah berbuat sia-sia. Faqad laghawta, engkau telah sia-sia. Muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat al-Imam Bukhari dan al-Imam Muslim. Ya, berarti di sini ada larangan berbicara. Ya. Berbicara ketika imam sedang khutbah ini menjadikan Jumatan kita sia-sia. Siapa yang mengatakan demikian? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhutub faqad laghawta. Jika engkau berkata kepada temanmu pada hari Jumat, ya, diam, sedangkan imam sedang berkhutbah, sungguh engkau telah sia-sia. Ya, Jumatan kita itu telah sia-sia, tidak diberikan pahala. Berarti menunjukkan bahwasanya ya kita tidak dibenarkan berbicara ketika imam sedang berkhutbah. Supaya apa? Supaya Jumatan kita tidak sia-sia. Ya. Lihat konteks daripada hadis tersebut. Ya, orang itu dia melarang orang sedang berbicara. Dia mengatakan ansid, diam. Diam kau, jangan bicara. Ya. Perbuatan dia melarang orang jangan bicara itu, dia juga apa? Bicara. Ya, secara akal melarang orang berbicara kan bagus. Ya, diam, dengarkan khutbah. Dengarkan khotib berkhutbah, jangan bicara. Kan ini bagus. Amar ma'ruf nahi mungkar. Namun di saat itu, ya, saat-saat memang tidak diperbolehkannya untuk berbicara dalam bentuk apapun, baik itu melarang orang ketika berbuat mungkar atau memerintahkan kepada yang ma'ruf, kita tidak dibenarkan. Jika amar ma'ruf nahi mungkar ketika berkhutbah itu tidak dibenarkan, ya, karena disebabkan di sana akan ada pembicaraan, maka apalagi orang-orang yang memang senantiasa ngobrol, ya, duduk berduaan, ya, berdampingan atau berhadapan ketika imam sedang berkhutbah, dia pun bicara asik, ya, mengambil tempat di bawah pohon atau di gerbang jauh dari masjid, dekat-dekat masjid, dia enak bicara masalah dunia atau bicara tentang sesuatu. Berarti ini menunjukkan, ya, bahwasanya Jumatannya sia-sia. Apalagi memang nyata-nyata seperti itu. Ya, perbuatan dia melarang orang bicara saja, dia saja sudah berbuat sia-sia. Jumatannya sia-sia, apalagi sengaja, ya, berbicara 2 orang atau 3 orang. Ya, dengan bersengaja melakukan yaitu majelis, ya, majelis tersebut bicara ketika imam sedang berkhutbah. Karena di sana ada hak imam untuk didengarkan. Ya. Dan ini banyak terjadi pada kaum muslimin, ya, yang terutama yang terlambat datang, duduk di emperan, apalagi yang duduk di pinggir-pinggir jalan menunggu qomat, ya, merokok. Allahu Akbar, ya. Imam sedang berkhutbah ada yang merokok. Ya. Jika saja merokok sudah, ya, biasa, ya, apalagi bicara. Jadi dikiranya adab Jumat itu hanya sekedar sholat saja. Ya, untuk hanya sekedar sholat. Jadi Jumat itu dia memiliki rentetan dan urutan adab-adabnya. Nah, terutama ketika sedang
berkhutbahnya sang imam. Kita tidak dibenarkan untuk berbicara atau menegur orang yang menyebabkan kita itu berbicara juga. Nah, taib. Yang berikutnya adalah perbanyak salawat pada hari Jumat. Ya. Hendaknya kita berbanyak salawat pada hari Jumat. Mana hadisnya? An Aus bin Aus radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yawmal jumu'ati fa'akthiru alayya min as-salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Qalu ya Rasulullah kaifa tu'radu salatuna alayka wa qad arimta. Qala inna Allah harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Akhrajahu Abu Dawud. Dari Aus bin Aus radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya hari-hari kalian yang paling bagus, hari-hari kalian yang terbaik adalah hari Jumat. Maka perbanyaklah oleh kalian untuk mengucapkan salawat kepadaku, kata Nabi SAW. Ya, ucapkanlah salawat kepadaku, sampaikanlah salawat kepadaku, karena sesungguhnya salawat kalian itu sampai kepadaku. Ya, ma'rudatun alayya, ya, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu, para sahabat berkata, ya Rasulullah, kaifa tu'rad salatuna alaik, bagaimana ya dipampangkan salawat itu kepadamu, ya, waqad arimta, padahal engkau itu sudah akan berubah, yakni menjadi tulang berulang. Sirta ramiman, ini engkau sudah menjadi tanah, ya, engkau sudah menjadi ya tulang berulang, engkau telah mati, engkau telah wafat. Qala inna Allah harrama 'alal ard ajsadal anbiya. Maka Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas bumi tubuh-tubuhnya, jasad-jasadnya para nabi-nabi. Ya. Jadi mereka para sahabat itu bertanya, bagaimana nanti selawat itu akan sampai kepadamu, ya, sementara engkau sudah mati, engkau telah menjadi tanah, engkau telah menjadi lusuh, ya, bukan manusia lagi. Maka Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya ketahuilah, setiap jasad-jasadnya para nabi-nabi yang telah wafat itu, jasadnya itu diharamkan atas bumi untuk memakannya. Artinya tidak akan menjadi tanah. Baik. Nah, di sini kita melihat anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak salawat pada hari Jumat. Ya, jadi tadi selain kita membaca surah Al-Kahfi, ya, di antara bacaan yang kita dianjurkan untuk membacanya adalah perbanyak salawat. Ya, perbanyak salawat pada hari Jumat. Ya, kalau memang kita diperintahkan untuk memperbanyak salawat pada hari Jumat, maka kita perbanyak. Berapa jumlahnya Ustaz? Tidak terhingga. Ya, dari terbenamnya matahari pada hari Kamis, masuknya malam Jumat, itu sudah waktu berselawat sampai terbenamnya matahari pada hari Jumat itu. Perbanyak salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini salawat Ibrahimiyah yang paling afdal. Ya, atau minimal ya kita mengatakan Allahumma salli wa sallim alaih. Ya, Allahumma salli wa sallim alaih. Ya, atau sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Yang pada intinya kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi salawat sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun beliau telah
wafat, ya, walaupun beliau telah meninggal dunia. Nah, jika itu yang sampai, maka itu yang kita bacakan, ya. Bacakan kepada Nabi SAW salawat. Nah, Nabi mengatakan salawat yang sampai kepadanya, bacakan salawat, terutama pada hari Jumat. Ya. Jika Nabi tidak pernah mengatakan bacakan untuk saya surah Al-Ikhlas, Kulhu, maka jangan bacakan. Ya. Karena Nabi tidak pernah menganjurkan untuk membacakan untuk Nabi SAW. Ya. Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, tidak. Atau Al-Fatihah juga tidak. Ya. Bagaimana kita membacakan Nabi SAW Al-Fatihah? Al-Ikhlas, ya. Jika Nabi tidak memerintahkan dan tidak menganjurkan untuk membacanya, jangan dibacakan. Ya. Karena sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik perintah adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali kita membaca Al-Quran, pahalanya sampai kepada Nabi SAW, karena beliau yang mengajarkan kita Al-Quran. Beliau yang mewahyukan dari Allah Subhanahu wa taala Al-Quran tersebut. Beliau yang menerima wahyu tersebut dan disampaikan kepada kita. Setiap kaum muslimin wal muslimat yang membaca Al-Quran, terutama di bulan Ramadan, maka Nabi juga dapat pahala, walaupun tanpa kita menghususkan ya pahala bacaan tersebut untuk Nabi SAW. Sudah secara langsung salat kita, puasa kita, ya, salat wajib kita, salawat kita, segalanya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau itu adalah orang yang hafal 30 juz, ya. 30 juz itu dalam dadanya, tafsirannya juga dalam dadanya. Ya. Sehingga kita tidak butuh untuk membaca-bacakan ayat tertentu untuk Rasulullah SAW. Ya, karena beliau SAW tidak pernah memerintahkan kita untuk ya membaca surah atau ayat tertentu. Ya, yang diperintahkan kepada kita, perbanyaklah sholawat, terutama pada hari Jumat tersebut. Ya, ingat apa yang kita baca pada hari Jumat? Pertama, surah Al-Kahfi. Pahalanya apa? Akan kita diberikan cahaya antara Jumat tersebut dengan Jumat berikutnya. Ya, Allah akan berikan kita cahaya. Kemudian juga kita diperintahkan untuk berbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Beberapa faedah yang kita bisa sampaikan ya tentang beberapa hadis-hadis yang telah kita bacakan. Yang pertama, istihbabut tabkir li salatil jumu'ah, dianjurkan untuk berpagi-pagi ketika mendatangi salat Jumat. Kemudian yang kedua, wujubul insat lil khutbah, wajibnya kita diam tatkala mendengarkan khutbah. Wajib kita diam tatkala kita mendengarkan khutbah atau tatkala imam berkhutbah. Diam untuk mendengarkan, ya. Diam untuk mendengarkan. Mengapa? Karena di sana juga ada orang yang diam tapi tidur. Berarti dia hanya diam namun telinganya juga tidur, ya. Jadi bukan hanya diam tetapi telinga juga dibuka. Diam dan mendengarkan dan tidak bicara. Kemudian yang ketiga, istihbabu qiraati suratil kahfi yaumal jum'ah, dianjurkan untuk membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat. Yang keempat, istihbabul ikthar minas salati ala Rasulillah SAW fi yaumil jum'ah, dianjurkan untuk memperbanyak daripada salawat kepada Nabi SAW pada hari Jum'ah. Ya. Dianjurkan untuk perbanyak salawat untuk Nabi SAW pada hari Jumat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmunya dan utamanya kita bisa mengamalkan daripada sunnah-sunnah serta adab-adab pada hari Jumat tersebut. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Satu Radio dan juga para pemirsa Rinjani TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah demikian telah kita simak bersama
nasihat-nasihat yang telah disampaikan oleh Ustaz kita di pertemuan kita kali ini dalam pembahasan kita tentang adab-adab seputar hari Jumat, dan semoga apa yang tadi kita simak bersama bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita mengamalkannya, dan juga semoga semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini mungkin kita akan langsung ajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di kesempatan pagi yang berbagi ini. Ya, ini pertanyaan pertama di sini kami akan angkat masalah yang pesan singkat. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah mandi junub kita di waktu subuh sebelum sholat subuh? Bisa kita niatkan juga sebagai mandi Jumat, sehingga nanti sebelum berangkat Jumat kita cuma wudhu saja, Ustaz. Tafadhol. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ya, apakah boleh pada hari Jumat tersebut kita mandi janabahnya itu sebelum subuh atau di waktu subuh, dan itu kita niatkan juga termasuk mandi Jumat? Taib. Banyak keterangan para ulama bahwasanya awal waktu daripada untuk mandi Jumat itu adalah setelah terbitnya matahari. Ya, setelah terbitnya matahari. Nah, oleh karena itu berarti kalau kita mandi sebelum terbit matahari ini ya belum termasuk daripada waktu mandi Jumat. Ya. Karena namanya hari Jumat itu hari yang mana setelah terbitnya matahari. Ya, bagi Anda yang ingin mempraktikkan atau mengamalkan sunnah Nabi SAW, yaitu mandi janabah sekaligus mandi Jumat, berarti itu setelah terbitnya matahari. Ya, bukan sebelum terbitnya matahari. Wallahu ta'ala alam. Ya, itu yang kami ketahui. Nah, syukur Ustaz atas nasihat dan jawabannya. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk pendengar kita. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustaz, apakah sah Jumatan kita kalau kita cuma ikut sholat Jumat saja dan tidak mengikuti khutbah Jumat? Apakah sah Jumatan seseorang dia hanya mengikuti sholatnya saja tanpa mengikuti khutbahnya? Tidak sempurna, ya. Jadi ada perkara yang sangat esensial, sangat penting pada hari Jumat yang harus kita ikuti, yaitu mendengarkan khotib yang berkhutbah. Makanya khusus di sana itu pembicaraan tentang ya khutbah Jumat, maka sangatlah kita dianjurkan untuk berpagi-pagi supaya kita bisa mendengarkan khotib yang berkhutbah. Jangan hanya bisa mendapatkan sholatnya saja. Kalau hanya mendapatkan sholatnya saja, apa bedanya dengan sholat zuhur, asar yang tidak ada khutbahnya? Ya, Jumat itu ada khutbahnya, karena dia termasuk hari raya yang sifatnya pekanan. Maka kita juga mendengarkan khutbah dan sholat. Ya, identik dengan adanya khutbah dan sholat Jumat tersebut. Tidak seperti sholat-sholat yang lainnya. Berarti jika dia hanya yang mendengarkan atau hanya mengikuti sholatnya saja, ini sholat Jumatnya tidak sempurna. Ya, dia hanya melaksanakan sholatnya. Ya, sementara kita diperintahkan untuk mendengarkan khutbah. Berarti dia sangat terlambat itu. Ya, dia terlambat sekali menghadiri Jumatan. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, syukuran Ustaz atas nasihat dan jawabannya. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk penanya kita. Kemudian di sini mungkin satu lagi Ustaz, pertanyaan dapat kami ajukan di kesempatan kali ini mengingat keterbatasan waktu. Pertanyaan terakhir di sini dan mungkin sekaligus nasihat penutupnya. Ustaz, apakah kita dapat keutamaan membaca surat Al-Kahfi Ustaz kalau kita bacanya cuma setengah surat atau tidak sampai akhir surat? Dan terkadang kita juga bacanya tuntas tapi dengan cara dicicil bacanya dari malam sampai sore Jumat. Baik, apakah kita mendapatkan fadilah membaca surah Al-Kahfi sementara kita bacanya hanya setengahnya mungkin atau mungkin
sedikit ya. Sangat kita dianjurkan untuk menghatamkan daripada surah Al-Kahfi tersebut pada hari Jumat. Andai kata pun kita tidak mampu menghatamkan atau membacanya semuanya, mungkin setengahnya. Kalau bisa nggak bisa setengahnya, mungkin sepernya ya. Nah, karena ya dalam satu hadis yang lainnya, barang siapa yang dia membaca ya daripada awal surah Al-Kahfi 10 ayat yang pertama, maka akan dijaga dari fitnah ad-dajjal ya, akan dijaga, akan terjaga dari fitnah ad-dajjal, yang mana fitnah dajjal adalah fitnah yang luar biasa dahsyatnya. Nah, ya minimal kita mungkin menyempatkan diri membaca ya 10 ayat yang pertama ya, 10 ayat yang pertama, kalaupun tidak bisa menghatamkannya. Mungkin ada sebab karena sibuk atau apa, sesuatu yang tiba-tiba menyibukkan kita sehingga kita tidak bisa menghabiskannya. Alangkah bagusnya kalau kita menghatam atau menghabiskannya, karena memang itu yang namanya surah Al-Kahfi. Dinamakan dia surah Al-Kahfi ya semuanya, bukan setengahnya atau bukan sebagiannya. Namun ya suatu saat bagi orang yang dia itu udzur, maka ya boleh bagi dia mengambil sedikitnya atau setengahnya ya lantaran uzurnya tersebut, dan insyaallah termasuk dia ya telah membaca surah Al-Kahfi. Namun alangkah baiknya, paling afdalnya dia menamatkan daripada surah Al-Kahfi tersebut. Itulah dia yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahannya, memberikan kita ampunannya, memberikan kita segala kemudahan-kemudahan, dan memberikan kita semangat dan istiqomah untuk ya melaksanakan ibadah pada akhir-akhir atau hari-hari daripada Ramadan ini ya, serta kita diberkahi dan diberikan pahala yang besar ya pada puasa-puasa kita, tarawih-tarawih kita, kesabaran-kesabaran kita. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Satu Radio dan juga para pemirsa Rinjani TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah demikian beberapa pertanyaan dapat kami ajukan di kesempatan kali ini, mengingat keterbatasan waktu, dan semoga bermanfaat untuk para penanya dan untuk kaum muslim, para pendengar dan para pemirsa sekalian. Dan mungkin itu beberapa nasihat yang telah disampaikan oleh Ustaz Dita di kesempatan kali ini dalam bahasan kita tentang adab-adab seputar hari Jumat, dan kami sampaikan jazakallahu khairan kepada Ustaz yang telah meluangkan waktunya di kesempatan kali ini untuk memberikan kita nasihat-nasihatnya, serta kami sampaikan pula jazakumullahu khairan katsiran kepada seluruh para pendengar dan para pemirsa yang telah setia mengikuti acara kita di kesempatan kali ini. Dan setelah kita akan berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya untuk kita akan simak kembali nasihat-nasihat yang akan disampaikan oleh Ustaz Tita nantinya insyaallah. Dan tentunya semoga apa yang telah kita simak bersama bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita mengamalkan